إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah azanillah wa iyyakum. Puji serta syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu luas. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat duduknya kita di majelis ilmu ini. Ini suatu nikmat yang harus kita syukuri. Nabi SAW bersabda: "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, saling membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, yatlunahu wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan akan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan kasih sayangnya Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi kita. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di tengah-tengah para malaikat. Ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ikhwah fillah azanillah wa iyyakum. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang suatu tema, yaitu suatu perkara yang mana perkara ini banyak dicari oleh manusia, banyak diinginkan oleh manusia. Akan tetapi tidak sedikit juga dari manusia yang mengeluh karena kehilangan sesuatu ini. Sesuatu ini dicari oleh orang yang sudah tua, orang yang masih muda, laki-laki, perempuan, semuanya ingin mendapatkan hal ini. Dan sesuatu ini adalah kebahagiaan. Sesuatu ini adalah kebahagiaan. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Manusia beraneka ragam menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ada di antara mereka yang menyangka bahwasannya kebahagiaan itu bisa diraih dengan memperbanyak harta. Maka
siang malam dia banting tulang mencari uang. Sampai-sampai hal itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Waliyadzubillah. Apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Bahkan kondisinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berbangga-bangga, bermegah-megahan sampai melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam lubang kubur. Ada juga yang menganggap kebahagiaan ini bisa diraih dengan memperbanyak anak, yang pada akhirnya dia terlalaikan dari mengingat Allah karena mengurus banyaknya anak. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Kita jadi orang kaya, punya banyak anak, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak dilarang. Silakan saja. Akan tetapi yang dilarang oleh Allah manakala kekayaan kita, anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu yang dilarang. Orang Islam harus kaya, harus kaya. Karena banyak ibadah yang mengeluarkan harta. Haji, sedekah, umrah, dan banyak lagi. Orang Islam harus punya banyak anak, harus punya banyak anak. Karena Nabi kita menganjurkan demikian. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wadud, yang pecinta. Al-walud, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Kan aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Jadi banyak anak, banyak harta bukan sesuatu yang dilarang, tatkala keduanya tidak melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian itu, faulaika humul khasirun. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada. Inna sa'adata fi qalbin taqi wal 'amalu salihin zaki. Sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada hati seseorang yang bertakwa kepada Allah. Ada pada raga seseorang yang senantiasa melakukan amal-amal saleh. Di sanalah kebahagiaan itu berada. Seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk tunduk hatinya taat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan amal-amal yang saleh, maka orang itu adalah orang yang paling bahagia. Orang itu adalah orang yang paling bahagia. Nanti kita akan bahas bagaimana kehidupan dia di dunia, tatkala dia di akhir hidupnya menjelang kematiannya, dan tatkala dia di alam kuburnya, dan tatkala dia nanti di yaumil akhir. Bagaimana orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mengisi hidupnya dengan amal-amal saleh, dia akan bahagia pada semua momen yang saya sebutkan tadi.
Demikian itu karena kebahagiaannya ikhwah adalah ketenangan hati. Bahagia itu adalah hati yang tenang. Dan hati setiap hamba itu berada di antara jemari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, Innal quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir Rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati setiap anak Adam itu berada di antara jemari Allah, dan Allah membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Dan di sanalah tempatnya kebahagiaan. Karenanya kebahagiaan itu murni Allah yang berikan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman. Fas'adatu hibbatun min Allah subhanahu wa ta'ala yahibbuha li'ibadihi salihin. Kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang saleh. Seorang mukmin hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Ustaz, kan mereka juga kena musibah. Mereka juga kena ujian. Nah, mereka kena musibah. Mereka kena ujian. Mereka diuji oleh Allah. Bahkan mereka lah ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana hadis sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Orang yang paling berat, yang paling dahsyat ujiannya adalah mereka para nabi. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita baca sejarahnya bagaimana ujian yang Allah berikan kepada beliau. Beliau belum ada di dunia ini, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika usia beliau masih kanak-kanak, ibunya meninggal dunia. Terus ujian itu silih berganti datang kepada beliau. Sampai tatkala beliau diangkat menjadi seorang Rasul, ujian itu pun belum berhenti. Beliau dakwah ke kota Taif, beliau dilempari sampai berdarah-darah. Dibilang gila, dibilang tukang sihir dan lain sebagainya. Ujian dari para nabi berat. Tsumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya orang yang salih dan orang yang salih. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Semakin tinggi imannya, semakin kuat agamanya, maka ujiannya akan semakin berat menerpa dia. Akan tetapi ya ikhwah, perlu diketahui bahwasanya ujian-ujian yang datang kepada mereka itu menjadi kebaikan buat mereka. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Wa laysa dhalika illa lil mu'min." Aku takjub, kata Rasulullah SAW, kepada perkaranya seorang yang beriman. Takjub. Kalau mereka ditimpa dengan kemudahan, ditimpa dengan kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah SWT. Maka syukurnya ini menjadi kebaikan buat mereka. Dan tatkala mereka ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan musibah, maka mereka pun bersabar. Dan sabarnya ini pun menjadi kebaikan buat mereka. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Jadi musibahnya jadi kebaikan buat dia. Karena mereka tahu bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada mereka akan menghapuskan dosa-dosa mereka,
akan meninggikan derajat mereka di surganya Allah nanti. Maka mereka semakin bahagia. Mereka kuatkan diri mereka dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka mengetahui ayat ini. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang Allah sempurnakan pahalanya nanti tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Mereka mengetahui ayat ini. Maka mereka pun bersabar kepada Allah SWT. Dan ini menjadi kebaikan buat mereka, menjadikan kebahagiaan buat mereka. Seorang yang beriman akan bahagia di dunia ini karena Allah Azza wa Jalla memberikan ke dalam hatinya ketenangan, memberikan ke dalam hatinya sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dia melalui hari-harinya dengan ketenangan. Dia melalui hari-harinya dengan sifat qanaah yang ada pada dirinya. Senantiasa merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu, farraqa Allahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataba Allahu lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia hidup di dunia ini untuk mengejar kesuksesan dunia. Dia taruh dunia itu di dalam hatinya. Farraqallahu alaihi amrahu, maka niscaya Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah persulit urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, lalu Allah jadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Sebanyak apapun harta yang ia miliki, ia senantiasa merasa kurang. Karena dia sangat berambisi terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan bersama ambisinya yang begitu besar terhadap dunia, yang ia dapatkan adalah apa yang sudah Allah tetapkan dari jatahnya di dunia ini. Jatah rezekinya di dunia ini, segitulah yang ia dapatkan, walaupun ambisinya besar. Wa man kanatil akhiratu niyyata, adapun orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, akhirat sebagai ambisinya, jama'allahu alaihi amrahu, Allah himpunkan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya. Wa atadid dunya wa hiya raghimah, maka datanglah dunia kepadanya dalam keadaan hina. Karena apa? Tidak dibutuhkan oleh dia. Bukan ente yang Anda inginkan, tapi akhirat. Yang jadi tujuan Anda adalah akhirat, bukan dunia. Maka dunia datang kepadanya dengan penuh kehinaan. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hatinya diberikan oleh Allah ketundukan. Orang-orang yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang saleh. Dia beriman kepada Allah. Maka apapun masalah hidupnya, dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jalani dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketenangan,
dengan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian orang-orang yang beriman ini yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketakwaan dan amal saleh, dia pun akan merasakan kebahagiaan tatkala di akhir-akhir kehidupannya di dunia ini. Detik-detik menjelang ajalnya, saat-saat di mana malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia akan merasakan kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, terus berjalan di atas jalannya Allah Azza wa Jalla, di atas jalan yang lurus, terus melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka tatkala di akhir hayatnya turunlah para malaikat menghibur dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Orang yang beriman di saat-saat terakhir hayatnya didatangi oleh malaikat. Fatunadi, malaikat itu berseru kepadanya, Ayyatuhan nafsu thayyibah. Ini di dalam hadis. Kalau tadi dalam ayat Al-Quran, ini dalam hadis. Ayyatuhan nafsu thayyibah, kanat fil jasad thayyib. Wahai jiwa yang penuh kebaikan, yang menempati raga yang penuh dengan kebaikan, ukhruji hamidatan, ukhruji hamidah, wa abshiri bi ruhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Keluarlah dengan penuh kemuliaan, berbahagialah dengan kelapangan yang Allah berikan kepadamu, dengan aroma wangi yang akan Allah berikan kepadamu, dan dengan Rabbmu yang tidak murka kepadamu. Di akhir-akhir menjelang hayatnya, menjelang ajalnya, dia diseru oleh malaikat dengan seruan yang demikian. Fala yazalu yuqalu laha dzalika. Maka seruan ini terus diserukan kepadanya sampai nyawanya keluar dari raganya. Dan digambarkan di dalam hadis bagaimana ruhnya seorang mukmin tatkala diambil oleh malaikat maut, ia keluar seperti keluarnya air dari teko. Begitu mudah. Fa idza kharajat akhadaha malakul maut. Tatkala ruhnya itu keluar, diambil oleh malaikat maut. Fa kafanaha bi kafanin minal jannah. Lalu ruh itu diberikan kafan, dikafani dengan kafan dari surga, diberikan wewangian dari surga. Kemudian ruh itu diangkat naik ke atas langit. Tidak ada satu langit pun yang dijaga oleh malaikat, melainkan malaikat itu berdoa meminta kepada Allah agar ruh itu keluar naik ke atas melalui pintu yang dia jaga. Semua malaikat ingin kalau ruhnya seorang yang saleh ini naik ke atas melalui pintu yang mereka jaga. Fa yastaftahu laha fis sama'id dunya. Lalu dibukakanlah pintu langit dunia yang pertama. Langit yang pertama, langit yang terdekat dengan dunia. Maka malaikat yang berjaga menanyakan, "Ma hadhihi ar-rih thayyibah?" Ruhnya siapa ini? Bagus sekali, wangi sekali.
Fayuqalu fulan ibn fulan. Maka dikatakan oleh malaikat maut, ini ruhnya si fulan bin fulan. Marhaban bin nafs thayyibah. Maka disambut oleh malaikat, selamat datang wahai ruh yang baik. Wa yuftahu laha hatta tablugha as-sama'i as-sabi'ah. Lalu satu demi satu pintu langit itu dibukakan oleh malaikat sampai ke langit ke-7. Thumma yaqdillahu biruju'iha ila dunya. Kemudian Allah tetapkan ruh itu untuk kembali ke dunia, masuk ke alam barzakh. Subhanallah. Ini di momen-momen di mana seseorang akan mengalami ketakutan yang luar biasa, mereka orang-orang yang beriman dihibur oleh malaikat, diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda tentunya dengan orang-orang kafir. Tatkala mereka di detik-detik menjelang ajalnya, digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Walau tara idh yatawaffa alladziina kafaru al-malaa'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Andai saja engkau menyaksikan bagaimana ketika orang-orang kafir itu di akhir hayatnya, malaikat memukuli wajah mereka, memukuli punggung mereka, meminta agar ruh yang buruk ini keluar. Wa dhuqu 'adzabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab yang membakar. Rasakan azab yang membakar. Waliyadzubillah. Dan digambarkan di dalam hadis bagaimana ruh seorang yang kafir itu keluar, sebagaimana kain ditarik di atas duri, ruh itu berantakan. Waliyadzubillah. Sakitnya luar biasa. Saya pernah mengisi satu kajian di daerah Bekasi. Ada seorang ibu-ibu bertanya, "Ustaz, ibu ana meninggal dalam kondisi dia belum masuk Islam, Ustaz, dan ana mu'allaf, Ustaz. Dan itu ana menyaksikan sendiri bagaimana di akhir hayatnya tidak ada satupun anaknya yang tega melihat ibunya. Bagaimana ibunya itu seperti tersiksa di ranjangnya." Seakan-akan Allah menunjukkan kepada orang tersebut bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya orang-orang yang kafir. Kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, seorang yang beriman ini telah meninggal dunia, diurusi oleh saudara-saudaranya, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian diangkat menuju tempat kuburannya. Tidak ada yang mengikutinya pada waktu itu kecuali 3. Kata Nabi SAW. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Yang 2 ini kembali, tinggal 1, yaitu amalnya yang ikut menemaninya di dalam kubur. Dan orang-orang yang beriman tatkala ditandu jasadnya menuju kuburan, ia berdoa kepada Allah, "Qaddimuni, qaddimuni, ya Allah, segerakan aku, segerakan aku." Kenapa? Karena ia tahu bahwasanya yang akan disiapkan oleh Allah setelah ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Allah menyiapkan nikmat kubur buat mereka. Maka tatkala orang-orang yang mengantarnya kembali, didudukanlah seorang yang beriman ini oleh 2 malaikat untuk ditanyai. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hal ini, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman dikokohkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan itu. Maka tatkala malaikat bertanya kepadanya tentang Rabbnya, tentang nabinya,
tentang agamanya, ia menjawab dengan mudah. Tentunya berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, tatkala ditanya oleh malaikat tentang Rabbnya, mereka menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Orang-orang yang beriman, mereka menjawab semua pertanyaan itu. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menghamparkan bagi orang yang beriman ini hamparan dari surga, meluaskan kuburannya sejauh pandangan mata, dan memberikan kenikmatan di dalamnya. Ditunjukkan oleh Allah kepadanya tempatnya nanti di surga. Dan ini kenikmatan tersendiri buat orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, tatkala mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka malaikat itu memukulnya dengan palu godam yang sangat besar, dan ia berteriak sekencang-kencangnya, dan teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Andai manusia dan jin mendengar teriakannya, niscaya mereka semua akan beriman kepada Allah SWT. Niscaya mereka semua akan beriman kepada Allah SWT. Orang-orang yang beriman dibukakan oleh Allah kebahagiaan di alam kuburnya. Tatkala ia ditunjukkan tempatnya di surga, maka ia pun berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, ya Allah, segerakanlah kiamat. Segerakanlah kiamat. Karena ia ingin segera masuk ke dalam surga. Ia ingin segera masuk ke dalam surga. Karena ia mengetahui bahwasanya nikmat di surga jauh lebih besar lagi akan dia dapatkan. Jauh akan membuat dia lebih bahagia lagi. Wa idza laqiyallahu kana fil fariqis sa'id. Dan nanti ketika hari kiamat terjadi, mereka semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bahagia. Karena Allah akan membagi manusia menjadi dua kelompok. Minhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang termasuk orang-orang yang akan binasa. Ada juga orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT. Dan orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan ketakwaan kepada Allah, tunduk hatinya kepada Allah, senantiasa beramal soleh, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan kalian akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Tahukah bahwasanya penghuni terakhir dari surganya Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka dapatkan? Apa yang ia dapatkan? Orang yang terakhir masuk surganya Allah, ia akan mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Semua kenikmatan yang ada di dunia, dari mulai dunia pertama kali diciptakan sampai dunia ini dihancurkan, semua kenikmatannya dia akan rasakan. Dan Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itulah kebahagiaan atau nikmat yang akan dirasakan oleh orang yang paling terakhir masuk surganya Allah. Bagaimana dengan orang yang awal? Bagaimana dengan orang yang pertengahan? Tentunya kenikmatan yang akan mereka rasakan begitu besar. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Hadis ini sangat ajib.
sangat menakjubkan. Mengisahkan tentang orang yang terakhir kali masuk surga Allah Azza wa Jalla. Anallaha yu'tihi nurahu fi ibhami qadamai yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah memberikan cahayanya kepada hamba ini di ibu jari kakinya. Terkadang cahaya ini redup, terkadang terang. Lalu hamba Allah ini datang menuju titian sirat. Sirat itu terbentang di atas api neraka. Maka orang ini bergelayutan, bergelantungan melewati sirat dengan tangan dan kakinya, sampai akhirnya ia berhasil melewati titian sirat tersebut. Maka ia pun mengatakan, Alhamdulillah, laqad a'tani Allahu ma lam yu'tihi ahadan minal alamin. Segala puji bagi Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun. Haitsu najjani min hadhihi. Baik. Nampaknya sudah masuk Isya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada salat Isya. Insyaallah kita berhenti di hadis ini, nanti kita akan lanjutkan dari awal lagi dari hadis ini. Dan kita istirahat dulu untuk salat Isya.